Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dava Prasetyo, NPM 1975246. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelanggaran pelaksanaan sistem ekonomi kapitalis, komunis, dan Pancasila. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sebuah cara yang dipakai oleh sebuah organisasi maupun negara yang bertujuan untuk mengatur perekonomian yang ada di dalam masyarakatnya. Aturan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya maupun untuk memecahkan masalah ekonomi yang ada di negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis sistem ekonomi yang ada di dunia, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis, komunis, dan Pancasila. Yang pertama adalah bagian kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana pemerintah atau penguasa negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri jasa, dan produksi alat-alat yang diinginkan oleh masyarakat tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri yang paling menonjol dari sistem ekonomi kapitalis ini adalah pemerintahnya yang memiliki andil kecil dalam kegiatan ekonomi. Dan berikut ini adalah contoh kasus dari pelanggaran sistem ekonomi kapitalis. Lalu kita lanjut ke analisis kasus. Dari analisis kasus tersebut saya menyimpulkan ada menurut 3 dimensi bisnis, yaitu yang pertama ada dimensi ekonomi. Di dimensi ekonomi ini bisa kita lihat bahwa tujuan bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun pada kasus ini terjadi kerugian yang besar. Itu dalam sisi dimensi etis, di mana suatu bisnis itu mendistribusikan dan mengelola produk. Namun di sini terjadi sebaliknya, di mana para pemasok itu tidak melakukannya dengan baik, yaitu tidak mendistribusikan produk atau menghasilkan barang yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga ada dari sisi dimensi hukum, di mana terjadi penyelewengan hukum yang mengakibatkan negara Inggris ini mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Lalu kita berlanjut ke sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis adalah sistem ekonomi di mana pemerintah atau penguasa negara ini memiliki dominan atau andil yang besar dalam kegiatan perekonomian. Maksudnya dominan di sini artinya pemerintah ini memiliki andil yang cukup besar di mana melakukan penguasaan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Rusia, Korea Utara, dan Republik Rakyat Cina, maupun negara-negara Eropa bekas jajahan Uni Soviet. Dan berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran sistem ekonomi komunis. Baik, kita lanjut ke analisis kasus. Melihat sudut pandang dari 5 dimensi bisnis, saya mengambil dari 2, yaitu 1 dimensi etis. Dari sudut pandang dimensi etis ini, pihak atasan telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun alam di sekitarnya. Lalu yang kedua dari sudut pandang dimensi spiritual, yaitu pemerintah atau atasan tidak mampu menopang kepentingan masyarakat dan gagal dalam menjalin keselarasan dengan alam. Yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Mengingat sistem ekonomi ini berasaskan atau berlandaskan dari Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai ideologi dalam Pancasila harus turut serta dipraktekkan dalam kegiatan perekonomian. Dan di sini kita akan membahas pengamalan setiap nilai dalam praktik perekonomian ini, yaitu nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Masuk yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan di sini maksudnya adalah sistem ekonomi dijalankan tanpa mengabaikan nilai agama dan nilai etika. Nilai kemanusiaan artinya sistem ekonomi harus mementingkan sifat humanis dan tidak eksploitasi. Nilai kekeluargaan artinya sistem ekonomi atau kegiatan ekonomi ini dijalankan secara bersama-sama dan menjunjung asas kekeluargaan. Lalu ada nilai kerakyatan atau nilai demokrasi, di mana prinsip-prinsip ekonomi maupun kegiatan ekonomi itu harus selaras dengan demokrasi ataupun kebebasan berpendapat.
Dan yang kelima adalah nilai keadilan, di mana kegiatan ekonomi maupun penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Masuk ke analisis kasus, yang pertama saya mengambil dari segi dimensi etis, di mana terjadi penyelewengan dengan tidak adanya pengadaan barang sesuai dengan anggaran yang direncanakan, di mana hal ini menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara pastinya. Dan yang terakhir saya mengambil dari segi dimensi hukum, di mana dalam kasus ini memang sangat terlihat penyelewengan hukum, di mana seorang ketua fraksi atau ketua penyelenggara dari barang ini telah memanipulasi uang anggaran secara sengaja dan sudah direncanakan. Baik, sekian presentasi singkat mengenai pelanggaran sistem ekonomi kapitalis, komunis, dan Pancasila. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.